industrial, military, transportation, aviation, marine, arsitektural juga. Terus di baterai produk sebagai komponennya selain karbon, selain silika juga. Terus ada di kitchen appliance, peralatan rumah tangga itu semua ada unsur nikelnya. Terus cellphone yang kita bawa sehari-hari, nggak bisa lepas dari cellphone, itu ada komponen nikelnya juga beberapa, dan medical equipment. Terus vehicles, jadi semua unsur-unsur komponennya itu sebenarnya bukan sekedar mobil listrik gitu namanya contohnya, atau motor listrik dari baterainya, tapi sebenarnya komponen dari badan mobil itu sendiri atau badan dari motor itu sendiri, komponennya ada bagian dari nikelnya. Terus terutama juga kalau cewek-cewek suka jewelry, perhiasan-perhiasan, itu juga ada komponen dari nikelnya. Okay. Terus nickel projection for the future, jadi transformasinya itu terus naik dari kebutuhannya juga, dari ada renewable power generation, terus energy storage solution, charging infrastructure, dan itu semuanya potensial for nickel and cobalt. Penggunaannya dari tergantung dari komposisi kimia baterai tersebut sebenarnya. Ada beberapa baterai untuk mobil listrik tidak menggunakan nikel dan kobalt sebagai komponen utama. Tapi ada beberapa juga baterai listrik yang menggunakan nikel dan kobalt sebagai komponen utama. Oke. Ini produksi nikel di dunia dan cadangannya di tahun 2020. Bisa dilihat sebenarnya Indonesia sendiri masuk di reserve-nya 21 juta wet ton ya, million ton. Untuk resources-nya masih di 33,3 million ton. Itu di tahun 2020 dan ini informasi dunia. Sedangkan kalau kita ketahui bersama di Southeast Asia saat ini tuh banyak sekali untuk bergeraknya industri nikel tersebut. Dan di sini juga bisa dilihat sebenarnya yang warna-warna ungu ini adalah keberadaan terhadap komoditas nikel. Ada yang nikel laterite, ada juga yang nikel sulfide. Dan kalau di Indonesia sebenarnya keberadaannya ada di mana sih sebaran cadangan biji nikel Indonesia? Jadi cadangan biji nikel Indonesia mostly kebanyakan tuh ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Halmahera. Tidak menutup sebenarnya ada juga di daerah Papua dan lainnya. Base-nya adalah batuannya adalah dari ophiolite. Dan batuannya untuk ultramafic itu sendiri adalah dunite dan peridotite. Oke, ini cadangan nikel sebagian besar 90% di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Oke, recall untuk fundamental resource ini, sequence dari resource estimation adalah terbagi menjadi 4 komponen sebenarnya. Jadi ada data informasi, ada data analisis, ada resource estimation itu sendiri, dan project completion. Di mana data informasi di dalamnya adalah mengandung kayak legal aspect. Legal aspect itu bagaimana status dari perizinan konsesi lahan pertambangannya sendiri. Terus belum lagi IPPKH terhadap kehutanan. Terus belum lagi terhadap departemen kalau di ministrinya lingkungan hidup. Jadi komponen legal aspek ini menjadi sangat penting, di mana tanpa dukungan ini kita tidak bisa eksplorasi, kita tidak bisa melakukan juga resources in the end, apalagi kalau mainnya statusnya menggantung nantinya resource yang kita miliki tidak bisa kita konversi sebagai cadangan. Jadi legal aspek. Terus kita punya plan drilling, data informasi kan kita mau drill di mana, otomatis kita kan pasti desktop study dulu, komponen daerah-daerah untuk nikel itu ada di mana sebaran ophiolite dari peta geologi regional biasanya mainannya.
Habis itu nanti datang ke sana due diligence untuk melihat mapping dan segala macam. Akhirnya keluar daerahnya di mana. Terus kita melakukan plan drilling. Plan drilling sendiri biasanya dimulai dari pas mapping sekalian, biasanya melakukan handauger soil sampling dan berada di punggungan. Terus habis itu kalau memang dia daerahnya prospek, kita akan melakukan drilling. Nah, drillingnya sendiri itu akan seperti apa? Terus ada data informasi di situ juga, selain drilling ada sampling, bagaimana how to handle the sample, terus preparationnya sendiri seperti apa. Dan itu semua satu komponen. Kenapa seluruhan ini ada yang bukan kesalahan ya, ada yang error di satu pihak, berarti resource estimasi yang kita keluarkan juga punya impact gitu. Terus setelah itu dari drilling, sampling, handling, samplingnya sendiri itu kita juga melakukan logging waktu habis setelah drillingnya, langsung logging, terus mapping daerahnya. Otomatis setelah logging, sampling, otomatis kita ngirimkan sampel, kita dapatkan hasil assay, hasil dari laboratorium. Nah, umumnya kalau di nikel industri itu 9 elemen plus LOI, karena itu oxide mineral, tapi ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan 13 elemen plus LOI. Kenapa LOI penting? LOI untuk faktor penambah nantinya kalau kita mau menghitung total oxide dari satu komponen sampel. Terus kita dari data informasi kita perlu untuk gather semua informasinya. Jadi kita punya database. Jadi integritas dari database-nya itu sendiri seperti apa dan data quality-nya seperti apa. Nah, setelah itu baru masuk ke data analisis. Kalau kita tahu data kualitas data yang kita miliki itu sudah bagus dengan semua kontrol kita lakukan, kita bisa masuk ke data analisis. Nah, data analisis sendiri apa aja yang kita lakukan di situ? Geological interpretation, kita melakukan coding. Coding di sini biasanya kita melakukan interpretasi dari subdomain di subsurface-nya berdasarkan dari geologinya sendiri. Habis itu kita bermain, kalau di nikel biasanya kita bermain dari chemistry-nya. Chemistry dari sifat-sifat mobilitas unsur. Dari sifat-sifat atomnya sendiri, sensibilitas dari sifat unsurnya sendiri, dia mobile, immobile, atau semi-mobile. Nah, habis itu yang saya sebutkan di awal tadi ada berat atom. Berat atom juga berpengaruh terhadap kenapa ada enrichment di beberapa area, seperti di saprolite. Itu high sugarcane area. Walaupun di limonite bagian bawahnya juga itu cukup signifikan juga. Jadi berat atom di semua unsur yang ada itu berpengaruh dan sifat dari masing-masing unsur tersebut. Nah, itu kita masukkan ke dalam informasi data tadi, terus kita analisa bagaimana sifat-sifat dari hal tersebut. Baru kita coding. Setelah itu kita lakukan composite data. Terus kita melakukan basic statistik lah. Yang umum dilakukan orang-orang juga kan ya, basic statistik dari data-data tersebut. Terus kita melakukan domaining, dan domaining ini sangat penting. Dia critical point. Kalau salah melakukan domain juga bisa fatality, bisa fatal flow, dan kita harus mengulang dari awal. Terus kita perlu menentukan dari komponen data analisis ini top cutting strategisnya seperti apa. Setelah itu baru kita masuk ke spatial analysis. Biasanya di dunia nikel itu kita melakukan spatial analysis, variografi. Di sini kita menggunakan variogram yang nantinya kita akan gunakan untuk estimasi menggunakan organic rigging. Dan juga kita juga melakukan, tapi bukan pakai variografinya atau spatial analisisnya, kita menggunakan inconsistent weight square atau NN sebagai pembanding dari estimasi yang dilakukan di organic rigging. Di sini dari variografi sendiri ada eksperimental variografi dan variogram modelnya seperti apa yang kita tentukan nantinya. Setelah itu jadi, baru kita melakukan proses namanya resource estimasi. Proses resource estimasi itu di mana
kita melakukan parameter-parameter optimisasi dari parameter yang akan kita gunakan nantinya. Terus kita membangun blok model sesuai dengan domain masing-masing. Terus blok size-nya juga kita tentukan sesuai dengan parameter tersebut. Jadi seandainya bloknya spasi drilling dari pemboran berpengaruh terhadap pembuatan blok model. Size dari blok modelnya sendiri itu berpengaruh dari spasi drilling dari datanya. Terus kita perlu cari neighborhood-nya, estimasi, density, dan kita melakukan estimasi validasi. Setelah itu estimation, classification, dan reporting. Setelah itu baru masuk ke project completion. Sebelum kita serahkan nantinya dari resource ke reserve, ke orang mining biasanya, dan yang melakukan rekonsiliasi nantinya, gitu ya. Oke. Dari yang saya terangkan tadi, fundamental of resource itu dibagi menjadi 12 aspek sebenarnya. Jadi ada sampling. Jadi sampling menyangkut dari sampling teorinya, bagaimana how to handle all the sample, terus bagaimana mengakses precise dari sampel itu tersebut dan segala macamnya. Terus pembagian-pembagian dari quartering atau teknik-teknik dari penyamplingan itu sendiri itu dibagi section terhadap fundamental resources di satu komponen sendiri. Terus ada namanya KIKC. KIKC bisa jadi KIKC itu ada dua macam sebenarnya. KIKC di dalam laboratorium yang dilakukan waktu kita sending the sample supaya dapat hasilnya, asainya. Tapi KIKC di sini juga termasuk bagaimana kita mengontrol keseluruhan informasi, satu loop informasi, bagaimana kita memastikan dan mengontrol semua tahapan tersebut berjalan selaras sesuai SOP ataupun kontrol-kontrol yang ada yang kita lakukan. Setelah itu, komponen lain adalah database, bagaimana kita penyimpanan data-data informasi yang kita miliki. Karena datanya database eksplorasi nantinya akan berubah jadi database resources yang akan digunakan untuk pemodelan keseluruhan sampai keluarnya klasifikasi dari resource tersebut. Jadi ini sesuatu yang kritikal juga gitu. Setelah database itu kita melakukan geological modeling dan validasi terhadap model yang kita lakukan. Habis itu kita melakukan composite support. Di sini composite support itu kita menentukan composite data yang akan kita gunakan itu akan informasinya yang tepatnya tuh berapa. Kita melakukan analisa di situ yang tepat seperti apa. Kalau umpamanya di nikel biasanya kompositnya per 1 meter, tapi ada beberapa yang menggunakan 2 meter, 4 meter, tergantung dari justifikasi perusahaan tersebut dan punya studi di baliknya, alasan kenapa menggunakan composite sample di angka tersebut. Setelah composite support kita tentukan, habis itu kita masuk ke basic statistik. Terus habis itu di basic statistik ya seperti histogram, scatter plot, min max dan segala macam sampai COV dan segala macam basic statistik. Kita melihat dari data tersebut minimalnya berapa, maksimumnya berapa, apakah ada outliers ataupun tidak, itu kita akses. Setelah itu masuk ke variografi. Di sini variografi di spatial analysis. Tahapan di dalam variografi sendiri adalah kita menentukan yang pertama experimental variogram. Which experimental variogram represent terhadap informasi data original. Dalam hal ini yang sudah dikomposit otomatis. Kenapa dikomposit? Supaya reguler. Kan ada kadang kita sampling tidak 1 meter, ada yang setengah meter, ada yang cuma 30 cm, ada yang 1,5 meter. Kita mengkomposit data tersebut supaya regularize, kita mengakses sesuatu yang tidak bias. Jadi setelah data kompositnya sudah ada, basic statistik dilakukan berdasarkan data komposit tersebut, dan dibandingkan terhadap data komposit dan basic statistik terhadap raw data sebelum dikomposit. Itu dilihat perbandingannya. Setelah itu variografi di sini eksperimental variogram menggunakan data komposit. Bukan data raw-nya, tapi data kompositnya.
Nanti setelah itu bisa dilihat apakah ada data outliers atau tidak. Karena semua data, kalaupun ada outliers, itu kalau dihilangkan berpengaruh nggak terhadap variografinya. Karena secara spasial itu menghitungnya adalah informasi spasialnya. Jadi tidak serta-merta kanan ke kiri, punya saya menentukan 150 meter ke kanan, ke kiri, tapi bisa juga panjang, jadi leg 1, leg 2, leg 3. Itu di experimental variogram. Terus masuk ke estimasi. Di estimasi sendiri kita menggunakan beberapa metode. Jadi estimasi ini kita menentukan estimasi yang tepat untuk daerah kita. Jadi tidak saklek harus OKA, Organic Kriging, atau Nearest Neighbor, atau IDW, atau Advanced Geostatistik lainnya. Cuma biasanya minimal requirement yang ada di nikel industri adalah Organic Kriging. Setelah itu melakukan estimasi validasi. Terus yang ke-10 ini adalah RPE, Reasonable Prospect of Eventual Economic Extraction. Kenapa dimasukkan? Karena sejak 2020 atau 2021 RPE ini asumsi terhadap resources itu sudah harus dimasukkan. Walaupun aktualnya nanti waktu sudah ada di cadangan gitu ya. Jadi kita katakan ini inferred, indicated, or measured, patokannya apa? Apalagi kalau di nikel industri kita membagi nih, mau dimasukkan ke processing yang mana nantinya? Apakah itu ekonomis atau tidak? Jadi itu di bagian sini adalah ada section di mana kita menggunakan hal tersebut. Terus yang ke-11 yang saya bilang tadi sebelumnya adalah legal aspect dan reporting. Jadi reporting di sini adalah reporting technical report terhadap block modelnya atau estimasi yang kita lakukan dan juga public report. So ya. Oke, legal aspect ini yang seperti saya bilang sebelumnya adalah sertifikat clear and clear atau MOMI atau apapun itu yang ada di pemerintahan. Ini contohnya. Terus sumber daya, maaf ya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sumber daya nikel laterit sendiri dan proses estimasi sumber daya mineral itu generally seperti ini secara umum. Jadi bagian dari jebakan nikel laterit itu lokasi, kuantitas, kualitas, karakteristik geologi, dan kemenerusannya seperti apa diketahui berdasarkan interpretasi dari bukti-bukti geologi. Jadi apakah daerah tersebut sudah memang daerah-daerah lateritik ultramafic, dalam hal ini adalah dunit ataupun peridotit. Peridotit di sini juga antara Habsburgite atau Lerzolite ataupun Wehrlite. Jadi itu harus kita pastikan bukti-bukti geologinya seperti apa. Terus apakah memiliki prospek beralasan? Prospek beralasan tadi adalah yang RPEE. Sehingga pada akhirnya bisa ditambang secara ekonomis. Ya. Geologis yang melakukan estimasi sumber daya di nikel laterit dapat mengikuti alur proses seperti ini. Jadi dari data drilling, logging, sampling, preparasi sampling, assay, kirim ke lab, dapat informasinya. Informasi tersebut diverifikasi dan validasi, masuk ke database, terus kita kontrol database integritinya seperti apa, pemodelan geologi, analisa statistik dan domaining, coding dan composite data, variografi, estimasi, dan searchingnya, estimasinya sendiri, validasi blok model, klasifikasi, dan laporan. Jadi sebenarnya ini komponen yang sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke. Oke, geologi konteks. Di sini types of deposit dari geological framework-nya adalah jadi ini sekitar 12 elemen, 11 elemen di sini. Jadi komponen-komponen yang saya katakan tadi adalah sifat unsurnya seperti apa. Mobile kah, semi mobile atau immobile. Terus faktor kimia, informasi unsur-unsur ini berkaitan erat terhadap enrichment nikel atau pembentukan supergen domain. Terus batuannya sendiri kalau di mana ya? Sorry.
Oke. Batonnya sendiri ini adalah komponen dari ultramafic, dunit, dan peridotit. Mineral utamanya adalah olivin, ortopiroksin, dan klinoperoksin. Jadi bagian komponen-komponennya itu yang komponen mineral ini yang menetap terhadap geologinya. Jadi dunite kah? Kalau dunite itu 90% olivin dibandingkan dari piroksinnya. Piroksin di sini ada ortopiroksin dan klinoperoksin. Terus ada hasburgite atau larzolite atau wearlite. Di sini komponen wearlite berarti klinoperoksinnya jauh lebih dominan dibanding ortopiroksinnya. Hasburgite di sini ortopiroksinnya jauh lebih dominan dibanding klinoperoksin. Begitu kita umumnya waktu kita klinoperoksinnya lebih banyak, enrichment yang dihasilkan pada waktu supergen enrichment ini umumnya nikelnya menghilang atau mengecil, tidak signifikan gitu. Jadi kalau untuk yang dunit otomatis lebih high grade dan peluang untuk jadi perubahan waktu ada hydrosilicate proses, dia menjadi terubah menjadi garnierite. Jadi hydrosilicate mineral. Kalau dia komponennya lebih banyak di dunite umumnya. Tahu saya ya, mungkin saya salah. Terus pembentukan areanya juga tergantung dari kemiringan lereng. Kemiringan lereng dari punggungan tersebut. Apabila dia di hill yang slope-nya seperti ini, dia deposisionalnya dia tidak ada. Terus erosinya tinggi, jadi dia tidak sempat untuk pembentukan terhadap laterisasinya tidak sempat terbentuk. Terus runoff-nya terlalu cepat kalau di sini. Nah, biasanya kalau kita mencari atau kita eksplorasi nikel adalah di punggungan-punggungan, jadi di flat tapi upland, tapi bukan di daerah slope hill-nya. Oke. Ini bisa dilihat dari peta di bawah. Yang merah-merah ini adalah punggungan-punggungannya. Jadi itu yang akan dicari. Ini juga biasanya kita petakan dulu daerah-daerahnya seperti apa. Oke. Selanjutnya sampling dan drilling teknik. Di sini bisa dilihat sebenarnya drill type ada macam-macam ya, terus instrumen dari XRF-nya juga NL. Jadi ini sampling bias dari low ke high, depth dari kedalaman dari penetrasi lateritnya sendiri dari low ke high. Jadi pada waktu kita melakukan test pit, contohnya sampling biasnya itu rendah, tapi penetrasi kedalaman lateritnya cuma medium saja. Terus kalau hand auger, dia sampling biasnya tinggi, penetrasinya juga sangat rendah. Jadi ini adalah contoh-contoh dari tipe peralatan drilling yang digunakan. Nah, umumnya kalau di nikel industri, kebanyakan menggunakan HQ core. Size-nya sekitar berapa ya? Inch kalau nggak salah. Ya, 6 inch. 6 kurang lebihnya. Oke, terus core sample representative HE core ya 63,5 mm diameternya. Biasanya dari ini contoh dari 100 kita jadikan bloknya 100 kali 100, terus ketinggiannya adalah 1 meter. Biasanya kita mengambil sampel per 1 meter. Jadi ini representatif terhadap sampelnya nantinya. Kalau spasi drillingnya 50, berarti ini 50 meter. Kalau 25, spasi drillingnya 25 meter. Kalau 200-200, berarti ya, blok yang dibuat adalah 200 kali 200. Dan sampelnya represent di tengah-tengah. Oke. Untuk mengimprove sampel,
kita perlu increase dari size sampelnya per meternya seperti apa, terus increase sampling density-nya. Dari kalau pengambilan segini, kita harus membagi nantinya quartering dan segala macam proses sampling how to handle the sample nanti. Waktu kita drilling di nikel, deposit nikel, biasanya kita pas drilling pertama itu soil ya, terus peluang untuk swelling juga ada. Jadi kita populasi core recovery-nya perlu kita pahami gitu. Jadi kita biasanya kalau drillingnya itu kurang dari 90%, 3 kali harus redrill. Jadi kita harus konsisten terhadap informasi. Jadi recovery itu sangat penting karena akan digunakan untuk pemodelan nantinya juga, dan teknik samplingnya sendiri. Apalagi kalau untuk di nikel, bagian atas adalah lebih soil, terus pas masuk ke saprolitic area dia lebih rock. Di waktu drilling kalau kebanyakan air pun dia bisa loose fine grain ataupun gravelnya atau yang kalau dia kontak antara limonit dan saprolitnya, waktu drilling di limonitnya dia menggunakan air lebih banyak atau lebih sedikit, waktu dia menggunakan ketemu di drilling di lebih yang keras, otomatis dia menggunakan air lebih banyak. Nah, waktu itu biasanya soilnya akan luruh biasanya. Jadi harus kontrol terhadap itu. Jadi sampel recovery kita benar-benar concern. Terus logging kita juga ada beberapa tempat yang saya tutup karena ini real data. Logging, jadi kita harus juga detail loggingnya dari segi geologinya, materialnya sendiri seperti apa, terus core dan chip sampelnya secara geologi seperti apa, terus kualitatif dari nature-nya juga seperti apa. Terus core-nya kita juga, selain core kita logging, kita juga foto, karena keseluruhan informasi core biasanya kita sampling. Jadi dari top surface di titik 0 sampai bottom kita sampling semuanya. Jadi tidak akan ada core yang tersisa nantinya. Jadi fotograf terhadap informasi subsurface itu sangat penting. Setelah login, nanti kita melakukan biasanya box plot seperti ini untuk melihat sebaran terhadap domain-domain di bawahnya secara kasat mata waktu kita melakukan logging. Perbedaan warna dan material mineral waktu kita melakukan logging, deskripsinya seperti apa. Ini subsampling teknik dan sampling preparation. Umumnya kita melakukan hal ini. Jadi kita quartering, kita ayak untuk seperti yang di sini tuh untuk fraksinasi biasanya berapa layer. Habis itu juga ini homogenisasi. Jadi kita semuanya dibagi di quartering, nanti dicampur lagi dan dibagi. Nanti akhirnya cuman tersisa 200 gram untuk sebelum masuk ke lab untuk kita assay. Oke. Sample handle dan preparation-nya juga kita perlu, ini sebenarnya lebih dokumentasi ya, dokumentasi yang tapi sangat kecil, remeh, tapi penting nantinya. Jadi kayak whole ID, depth meter-nya, recovery, itu semua kita catat. Dan akan informasi-informasi ini menjadi salah satu komponen waktu kita melakukan resource estimasi. Justifikasi yang akan kita lakukan juga. Ya, ini contohnya kalau nantinya di press pellet, jadi cuma tersisa dari 200 mass itu, biasanya 200 gram buat di sampel, terus nanti di storage biasanya dikasih nomor-nomor buat pulpnya, sampel-sampel apabila ada dispute terhadap penyamplingan,
Atau hasil asainya kok sepertinya bukan indikasi limonit ya, kok indikasinya bukan saprolit ya. Saya mau resample, saya mau reassay satu batch. Nah, kalau dengan kita melakukan storage seperti ini, otomatis akan lebih mudah, mempermudah kita melakukan reanalisis terhadap asay tersebut. Dan itu salah satu komponen di resources. Terus quality dari assay dan laboratory test, KIC-nya yang perlu kita kontrol tuh sebenarnya apakah data-datanya konsisten. Jadi kita cek biasanya blank, split sample, terus ada apa lagi ya komponen-komponennya. Itu dilakukan. Jadi ada duplikat, ada standar, terus external laboratory check regularly. Jadi internal lab terhadap lab lain, terus kita bandingkan dengan sampel yang sama. Fungsinya dari yang pulp sampel yang kita storage, kita simpan sebelumnya, kita keluarkan, kita melakukan berapa batch untuk melakukan perbandingan. Apakah kualitas laboratorium kita itu sudah baik informasinya, jadi kita melakukan external lab. Umumnya dilakukan seperti itu untuk meminimize bias. Oke, verification dari sampling dan assay data itu dilakukan kalau pas sudah datang assay-nya. Biasanya kita tampalkan antara geologinya, drilling sampelnya, dan assay-nya. Jadi ini sebenarnya verifikasi informasi itu, dan itu bagian dari yang resource harus pastikan data-data tersebut benar. Gitu. Jadi habis itu di nikel biasanya kita melakukan subsurface analysis terhadap masing-masing elemennya, seperti apa sifatnya atau modelnya. Jadi seperti di sini bisa dilihat nikel dari atas ke bawah dia membesar, habis itu nanti mengecil kembali. Sedangkan yang signifikan itu adalah sebenarnya parameternya dilihat dari Fe dan magnesium. Kenapa? Karena dia oksidasi di atas muka air tanah, dia mengalami proses oksidasi kan ya. Jadi dan sifat unsurnya juga berbeda. Iron sifat unsurnya immobile, berarti dia akan tertinggal di situ. Sedangkan magnesium atau magnesium oxide itu sifatnya mobile. Jadi waktu dia terjadi leaching, dia ikut luruh. Jadi makanya semakin ke bawah, semakin ke fresh rock, komponen dari unsur dari magnesium itu jauh lebih tinggi. Sama seperti dengan silika. Sedangkan kalau iron, dia akan tertinggal di atas, dan semakin ke bawah, di fresh rock-nya dia lebih rendah. Dan kenapa nikel dia enrich di bagian sini adalah waktu karena di bagian sini dia biasanya batas antara limonit dan saprolit itu biasanya waktu pembentukannya dia ada muka air tanah ya, jadi ada proses asam basa, proses dari kimiawinya itu sendiri yang leaching jadinya gitu. Duh, bahasaku maaf ya kalau nggak geologi banget. Terus location dari data point, penting banget data-data topografi, di mana kita memastikan titik-titik dari pemboran tersebut selaras dengan topografi yang kita gunakan. Jadi kita kolar dari borehole tersebut sama downhole survey kita lakukan, harus sebelum dan sesudah drilling harus diambil titiknya, karena itu sangat berpengaruh. Terus apalagi kalau kualitas dari support dari topografinya, SRTM atau ground survey ataupun LIDAR, itu berbeda-beda kualitasnya, itu juga berpengaruh. Okay. Dan satu, kalau di industri biasanya jangan lupa memastikan kontrol point BM-nya itu yang digunakan oleh
surveyor di eksplorasi, di resources atau eksplorasi lanjutan ataupun di mining, titik BM-nya sama dan pastikan sistem yang mereka gunakan sama gitu. Karena kalau enggak bisa jauh melenceng, apalagi kalau di latar titik itu setengah meter atau 1 meter itu signifikan ya. Bisa bisa waktu kita memodelkan ternyata pas waktu ke lapangan sudah tidak ada barangnya atau sebenarnya sudah kayak melayang aja gitu titik bornya. Itu juga bisa terjadi. Karena memang support topografinya. Jadi data point, lokasi dari data point itu sangat penting. Terus data validasi, kenapa sih kita melakukan data validasi dan geoevaluation untuk minimize data errornya. Semua orang tahu lah ya kalau datanya error atau datanya junk, kita nggak bisa melakukan estimasi dengan tepat gitu. Terus kita melakukan sebisa mungkin eliminate human input. Terus geological data, kita cek cek survei location-nya dan segala macam, entry assay-nya, geological coding, dan sample weight, berat sampel itu juga perlu kita catatkan semuanya. Oke, kiekisi dan database-nya, kita memastikan kualitas datanya, informasinya, karena itu berpengaruh terhadap project value. Dan kalau kita punya informasi datanya sangat jelek, hasil dari yang kita keluarkan pun kita tidak akan confidence gitu. Ini database integrity, apa-apa saja yang kita lakukan sebenarnya kita perlu melakukan Collar Survey Validation ya, ini contohnya. Terus assay geology validation, ini contohnya. Jadi banyak sekali kasus-kasus di mana typo dan segala macamnya itu. Jadi kita memastikan sebagai resources, kita memastikan juga informasi-informasi ini sudah tepat, tidak ada error. Karena di saat kayak contohnya gini ya, typonya seperti ini, itu signifikan pada waktu ternyata break-nya adalah di sini namanya, antara domain atas dan bawah. Itu signifikan sekali di saat 63, sedangkan di sini mulai dari 62, harusnya 63. Jadi waktu kita memodelkan dia akan tidak snapping lagi, tapi dia akan di atasnya. Pada waktu kayak gitu dia berarti kan sudah misinformasi kan. Jadi itu kita perlu pastikan detail informasi. Terus sebisa mungkin kalau memang bisa terintegrasi, membuatkan menjadi database management system bukan dari Excel base lagi, cuma dijadikan di storage di dalam satu sistem gitu. Jadi informasi remote sensing, geologi, geokimia, geofisika, dan pengeborannya sendiri bisa disimpan jadi satu informasi, jadi raw data. Habis itu jadi mineral database di mana bisa digunakan satu pintu untuk semua orang gitu. Semua user dalam satu perusahaan. Contohnya ini contoh diambil dari pusat ESDM ya. Oke. Saya kembali ke setelah database dan segala macam, tadi ada prosesnya ya. Sorry, geological modeling di sini domaining. Kenapa sih sangat penting di domaining itu di resource estimasi? Jadi domaining itu suatu yang fundamental step di dalam resources. Jadi domaining kita perlu memutuskan karena domain itu jadi wireframe-nya yang akan menghasilkan tonnage dan grade di final estimasi nantinya. Jadi itu jadi kayak wadah waktu kita melakukan block modeling. Jadi kayak parameter atas dan bawah ataupun solid model. Nah, itu jadi keluarnya nanti selain volume adalah tonnage dan grade. Dan itu yang akan dihitung nantinya apakah cukup ekonomis kita melakukan hal A, hal B, hal J gitu ya. Terus kalau inappropriate domaining nggak bisa dibenerin dengan geostatistik gitu. Jadi geostatistik adalah another step setelah geological domaining ini sudah ditentukan. Jadi geostatistik dilakukan setelah domain ini selesai, kita melakukan estimasi ataupun metode di dalam dari domain ini, domain tersebut gitu. Jadi domaining itu first order decision dan akan impact-nya akan ke seluruh jalannya estimasi.
sampai produk akhirnya sendiri kalau domaining-nya salah, itu impact-nya kemana-mana. Contoh ya, kalau di nikel, limonit dan saprolit tidak dipisahkan gitu. Itu impact-nya sangat besar. Kenapa? Karena contoh saya bilang tadi, iron dan magnesia berbeda sifat antara di limonit dan saprolit. Jadi waktu digabungkan dia akan jadi average kan, dia akan punya mean antara dua informasi ini. Sedangkan nikelnya otomatis jadi dilute dan akan mengecil. Sedangkan kalau kita cluster sendiri antara limonit dan saproidnya dipisahkan, dia punya konsentrasi informasi min dan max yang berbeda gitu. Ini rules of domaining practice yang dikeluarkan oleh Rene Stark di bukunya Domaining in Mineral Resource Estimation di 2019. Ada 8 rules yang dilakukan. Jadi rule pertama itu geological informasi as a primary input for domain ya. Jadi ya namanya geologi ya. Jadi geologicalnya dulu buat domaining gitu. Terus dari geologinya terus ada informasi geofisik kalau sebagai informasi tambahannya, terus geochemical, petrofisik, sama fotografik informasi data. Itu rule nomor 1. Rule nomor 2, kita appreciate perbedaan antara geological domain sama estimation domain. Jadi geological domainnya sendiri biasanya kan pakainya wireframe ya. Wireframe bentukannya kanan kiri. Sama estimation domain biasanya sudah berbentuk blok-blok. Jadi tapi perbedaannya signifikan atau tidak? Berbedanya berapa persen? Itu yang perlu dicatat gitu ya. Terus rule nomor 3, proses dari domaining ini itu iteratif proses gitu loh. Jadi regards the process of domaining. Kita mungkin ada yang rigid banget, terus ada yang decisionnya kalau di base metal biasanya kan loggingnya per senti-senti. Jadi aku nggak mau apalagi kalau vein gitu ya. Aku nggak mau kalau ini digabungkan karena memang berbeda gitu. Tapi pas waktu kita domaining untuk resource, ada yang perlu kita adjust, ada yang perlu kita consider kalau memang itu tidak dipisahkan atau kita memang harus pisahkan, gitu ya. Terus rule nomor 4 yang perlu di-concern dalam domaining adalah statistical stationary. Jadi kita harus melihat dari stationary informasinya seperti apa dari data-data tersebut. Jadi stationary kah atau non-stationary itu perlu dilihat. Terus rule nomor 5 adalah treat grade-based domain appropriately. Jadi kita grade-based domain itu bukan dari grade metal grade-nya yang dimodelkan dulu, tapi geologinya. Habis itu baru kita tampalkan metal grade-nya akan seperti apa di sebarannya di dalam geological domain-nya. Terus sebisa mungkin kita melakukan boundary analysis. Terus 7 implicit teknik kalau memungkinkan, tapi ya kita gunakan itu secara bijak, tidak over abuse ya. Biasanya kalau over abuse biasanya juga salah kaprah nantinya. Terus rule nomor 8, dari keseluruhan yang dilakukan, segala step yang dilakukan kita harus mencatatkan, karena itu buat diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri. Oke. Generic geostatistical process, saya bilang geostatistical process karena kita masuk ke spasial informasi kan. Antara titik bor, jaraknya 50, 50 ataupun 100, sedangkan ada juga informasi di titik tersebut terhadap subsurface-nya, drillingnya per meter, per 2 meter, per setengah meter, sampai kedalaman tertentu dari drilling prosesnya. Jadi biasanya drillingnya itu kalau di nikel maksimum umumnya 60 meter maksimal. Biasanya kendala dari mesinnya buat ngedrill lebih dalam. Jadi biasanya dia safety drillingnya di 50-60 biasanya. Jadi ini
pola berpikirnya, generik prosesnya adalah dari domain, data analisis, di data analisis di sini kayak basic statistik ya, terus spatial analysis, dalam hal ini variografi, terus kita melakukan estimasi, validasi, dan reporting. Dan geostatistik sendiri kombinasi dari science dari data, komparasi datanya, terus intuisi kita terhadap geologi, terus knowledge terhadap mining, sama kita gunakan otomatis art of modeling ya. Knowledge dari miningnya sendiri kita perlu tahu nih waktu kita mau melakukan estimasi resource, kita perlu kemungkinan kalau memang miningnya belum terjadi ya, kemungkinan nanti akan miningnya proses seperti apa, block size yang diinginkan berapa. Jadi yang kita perlu support dari sisi resource akan seperti apa, proses miningnya seperti apa. Habis itu kita juga memikirkan kemungkinan ore kita akan diproses, plan-nya akan seperti apa. Sorry ya. Adi tolong diingetin kalau aku kebablasan ya. Ya, nggak apa-apa. Masih loh, sampai jam 9. Jadi kalau 3D dimensionnya kita perlu melakukan melihat semua informasi ini untuk melihat in situ grade-nya nanti seperti apa. Terus kita melakukan EDA, again data analisis dari histogram, basic statistik. Kita ngelihat populasinya, contoh di sini ya bisa dilihat Fe di limonite, ini di bedrock, magnesiumnya layer bedrock, tipenya seperti ini, nikel di laterite, di limonite seperti ini, dan sedangkan Mn di limonite polanya seperti ini. Dan itu kita bisa melihat gimana sih hubungan antar unsur. Jadi di offset komoditas seperti nikel laterite itu kita melihat tidak semua satu single unsur. Jadi tidak cuma nikelnya aja sebagai komoditas nikel gitu. Kita nggak bisa lihat dari situ, tapi kita melihat dari keseluruhan unsur yang ada. Jadi hubungannya terhadap antara Fe, magnesiumnya, silikanya seperti apa, Fe terhadap chromite-nya, terhadap manganisnya seperti apa, dia dependent atau independent. Jadi itu yang kita lihat semuanya analisis. Dan semua elemen tersebut kita estimasi. Kalau di nikel industri ya, semua elemen tersebut kita estimasi. Karena semua unsur tersebut berpengaruh tidak hanya komoditas yang kita tuju, tapi berpengaruh waktu kita support terhadap pabrik atau processing plan-nya nanti. Itu berpengaruh di situ. Jadi semuanya kita bisa akses di awal. Ini spatial analysis sama resource estimasi dari data-data histogram ini, basic statistik biasanya kita melakukan variografi map, terus kita melakukan unfolding proses di mana data-datanya itu kan kalau lateritic dia undulating ya. Jadi kita flatkan, kita unfolding, terus kita rotate biasanya. Jadi ada proses di mana kita unfolding diproporsikan dari layer limonitnya dan layer saprolitnya yang undulating. Tapi tidak hanya frame-nya, tapi juga informasi datanya, composite file-nya juga kita unfolding juga gitu loh. Jadi dia diproporsikan terhadap domain tersebut. Jadi prosesnya biasanya kita lakukan unfolding, atau nggak semua software juga bisa ngelakuin. Biasanya tetap dilakukan as it is, tapi ada beberapa kontrol yang dilakukan. Habis itu variogram map berdasarkan data composite per domain tadi. Terus kita lakukan spatial analysis, experimental variogram, dan variogram model. Kita memodelkan variogram tersebut. Jadi ini yang dilakukan. Ini contoh dari beberapa unsur yang ada, limonite dan saprolite. Jadi namanya kita punya 13 unsur di limonite, 13 unsur untuk data sampel. 13 unsur tersebut kita modelkan limonitnya dan saprolitnya dan bedrocknya biasanya. Terus kita lakukan ini, nanti keluar sel, kita buatkan parameter selnya berapa, kita bikin sebelum kita bikin blok modelnya sebelum kita estimasi nantinya. Kita estimasi dari data informasi, masukkan ke dalam, estimasi baru dibalikan lagi. Kan tadi kan di unfolding ya, kita kembalikan lagi ke frame yang sebenarnya. Gitu. Terus ini resource estimasi, di sini contoh saya tuliskan aja data main software.
Ini yang kita lakukan. Ini contoh kawan yang melakukan estimasi. Jadi ini contoh dari NN model saprolit hasil estimasinya. Jadi resource estimasi prosesnya dilakukan. Jadi kita lakukan estimasi method by NN dan ordinary kriging biasanya, karena untuk dibandingkan nanti sebarannya seperti apa terhadap raw datanya. Terus kita lakukan mapping terhadap sebaran-sebaran hasil estimasi. Terus kita pastikan kalau semua informasinya ada, tidak ada yang overlap satu sama lain per layernya. Terus ini validasi yang dilakukan untuk estimasi, visual check, composite grade-nya seperti apa dari composite grade terhadap block grade estimasinya di easting, northing, sama elevation-nya. Terus global mean comparison, composite mean-nya, habis itu block mean grade-nya, terus overlaying histogram dua-duanya dari composite sama hasil estimasinya, terus buat SWOT plot. Umumnya kita lakukan ini untuk validasi terhadap dari hasil estimasi kita. Jadi ini contohnya output, dibuatkan output histograph shape terhadap estimasi. Jadi dari sini kita bisa melihat tingkat confidence-nya kita, dan kita menyajikan realita dari hasil estimasi kita sendiri gitu loh. Dan kita tuliskan bahwa seperti ini hasil estimasinya berdasarkan data-data yang kita miliki. Oke, terus ini estimation validation lagi. Contohnya kita melakukan SWOT plot. Tadi tren-trennya seperti apa? Ini di elevasi, ini di Sungguye. Terus relationship between PHE, ES dan EC sebenarnya seperti ini. Increasing dari geological knowledge, confidence ini kita mulai masuk terhadap resource classification dan reporting. Jadi apapun yang bisa waktu kita mengatakan resource estimasi mulai dari inferred, indicated, dan measured. Di saat ini kita bisa konversi terhadap cadangan. Apabila dari 10 unsur atau 12 unsur ini yang ada yang tidak terpenuhi, otomatis dia turun menjadi probable, tidak proof lagi. Dari measured harusnya kan dia diganti terbukti ya proof untuk cadangannya, tapi apabila ada satu komponen saja tidak terpenuhi di sini, dia akan masuk ke probable. Gitu. Apabila dia di probable dan ada beberapa unsur-unsur tersebut, dia akan kembali ke resources. Ini hubungan antara exploration, resource, dan research. Terus kita masuk ke RPE. Maaf Mbak Ovi, Ya. mungkin kita ini 3 menit atau 5 menit lagi Mbak Ovi, biar kita ada waktu buat tanya jawab. Sip. Ini RPE yang saya bilang tadi, prospek beralasan. Alasannya kenapa sih kita memerlukan hal ini? Hampir selesai kok, habis ini udah selesai. Okay, jadi RPE, prospek beralasannya kita perlu bagaimana nanti apakah ekonomik dan bagaimana kita mengekstraksinya. Ini contoh di nickel processing, ada di industri saat ini ada 2 tipe ya, ada RKEF dan HPAL. RKEF ini biasanya buat RKEF ini umumnya orang menyebutnya smelter. Itu melakukan dia hidrometalurgi. Jadi feeding masuknya ore-nya biasanya saprolitik. Karena dia ada komponen di mana SM rasionya dihitung, dan sedangkan yang satunya adalah HPAL. HPAL ini adalah limonitik yang masuk, terus prosesnya adalah hidrometalurgi, kalau dari segi metalurgi. Ya, berbeda. Terus ini komponennya, spesifikasi smelter dari RKEF dan HPAL yang umumnya kita perlu concern. Kenapa? Dari tadi saya bilang elemen-elemen unsurnya perlu kita estimasi semua. Kita perlu melihat segala unsurnya, bukan cuman nikelnya aja gitu, karena ada beberapa parameter yang perlu kita concern sebelum kita menjual atau kita mengatakan ore yang kita miliki itu cukup ekonomis. Kayak ini reporting standar.
Kalau untuk public reporting, sedangkan kita juga Kombers itu ada Krisco, under Krisco member. Public reporting di luar sana under Krisco seperti JORC, Samrek dan segala macam itu bagian dari, dan mining industry itu vital industry ya untuk pelaporan. Jadi buat global economic, FS ataupun kalau mau IPO menggunakan pelaporan publik. Jadi ini reporting standar di seluruh dunia yang ada saat ini, update di September 2019. Kayak ini kode KCMI 2017 yang Indonesia miliki untuk tereka, tertunjuk dan terukur. Jadi measured, indicated, and inferred. Sedangkan ini contoh dari JORC. Oke, referensi dari yang saya sebutkan sebelumnya atau saya utarakan sebelumnya bisa juga dibaca di panduan praktis komoditas nikel laterite yang dikeluarkan oleh Kombers di tahun ini di bulan Maret. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Terima kasih banyak Mbak Ovi atas presentasinya, sangat informatif sekali. Saya jadi belajar banyak. Ya kalau banyak aneh-aneh. Enggak. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ada beberapa yang mengacungkan tangannya. Pertama mungkin Mas Lukman Fahri. Sebelum nanti kita bacakan juga pertanyaan dari Mbak Fitri. Mungkin dulu silakan Mas Lukman Fahri bertanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Uvi dan Pak Adi. Diizinkan perkenalkan. Saya Lukman dari PT Jaya. Mohon izin bertanya. Jadi yang pertama adalah tadi ada sempat disinggung terkait metode untuk estimasi, di mana kita bisa memastikan untuk menggunakan ordinary kriging, IDW ataupun nearest neighbor. Yang kedua adalah saya ada sempat baca di beberapa artikel dan paper untuk membagi kelas resources estimation. Pertama berdasarkan spasibor yaitu 25, 50, dan 100, yang mana untuk 25 itu adalah measured, 50 adalah indicated, 100 adalah inferred. Ada juga yang menyebutkan dari statistical data, yaitu bisa menggunakan hasil range dari variogram, kalau invert berarti range sama dengan range, lalu 2/3 dari range itu adalah indicated, 1/3 adalah measured. Mohon dikoreksi kalau salah. Nah, yang pertanyaan kedua ini adalah bagaimana menentukan batasan dari boundary resources. Apakah kita bisa memakai kedua itu atau kita juga bisa menggunakan statistik dari kriging efisiensi dari hasil estimasi. Terima kasih. Saya langsung jawab. Takut lupa. Oh iya, silakan Mbak. Oke, pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama, tolong diulang. Belum. Pertanyaan pertama yaitu kapan kita bisa yakin untuk menggunakan ID? Metode ya. Oke. Yes. Jadi tergantung dari support informasi data. Jadi waktu kita melihat data kita, spasi pemboran namanya ya. Areanya namanya kita punya drilling 400 kali 400 atau 200 kali 200 meter. Areanya kan cukup lebar ya. Terus data supportnya secara spasial waktu kita melihat variografinya itu naik turun. Berarti kan kita kurang sampel datanya kurang. Pada waktu melihat data tersebut seperti itu, kita otomatis mikir yang lebih baik adalah kita mundur ke belakang. Jadi kita pakai IDW atau bahkan NN. Itu yang pertama. DW sendiri semakin tinggi powernya 5, 6, 7, 10, 20 itu sama dengan NN. Jadi power biasanya dibatasi di 2, IDW power 2 biasanya.
Terus kalau spasi drillingnya itu ternyata sudah cukup rapat di 25 atau 50, kita bisa ngelihat nih sebenarnya informasi datanya asal satu domain ya, informasi datanya itu sudah support dari spasialnya, bentukan eksperimental variogramnya mumpuni nggak sih kita modelkan, pilih variogram modelnya habis itu. Nah, habis itu kan seperti yang saya bilang tadi ada outlier, kita bisa exclude outlier untuk bikin model atau kita masukkan. Itu justifikasinya begitu kita keluarkan outliers, variansnya turun biasanya di variogram model gitu. Terus pertanyaan nomor 2, klasifikasi ya. Oh iya, satu lagi, kalau yang pertama, apabila kelihatan di variogram modelnya itu benar-benar fluktuasi di antara variansnya, kan biasanya software ngasih batasan varians ya dari varians datanya. Apabila dia kecenderungannya adalah kayak naik turun di sekitar itu, otomatis dia pure nugget. Kalau pure nugget, lupakan untuk lakukan kriging. Lakukannya adalah poligonal aja. That's the best thing. Oke. Lalu kembali ke klasifikasi. Tidak ada rule of thumb terhadap klasifikasi. Jadi, tapi umumnya pada prakteknya banyak orang melakukan beberapa parameter dijadikan matrik gitu ya. Jadi spasi drilling, kan kenapa spasi drilling ada yang 25-25 katakan measure, ada yang 50-50 katakan measure. Tergantung dari tingkat keyakinan kita terhadap geologi subsurface di daerah tersebut. Jadi apakah dia kompleks atau dia cenderung homogen, atau dia heterogennya tidak terlalu kompleks banget. Itu kan ada tuh daerah-daerah kalau nikel industri yang benar-benar plato aja. Apalagi kalau untuk limonitik yang lebih struggle sebenarnya menentukan di saprolit. Cuma saprolit sendiri kita balikin ke batuan dasar biasanya. Terus kontrol struktur di daerah tersebut. Semakin intens strukturnya, biasanya juga ada beberapa klaster-klaster yang harus kita kita jadikan parameter gitu ya. Nah, parameternya biasanya geostatistical itu ya kita gunakan kriging variance, kriging efisiensi, bisa menjadikan kriging efisiensi sih sebenarnya yang lebih kita gunakan. Karena kalau kriging variance, begitu bloknya kamu rubah, biasanya variansnya berubah. Ya, jadi terus confidence terhadap slope of regression dari errornya, estimation errornya seperti apa. Terus spasi drillingnya biasanya di-combine daerahnya. Itu baru kita bikin cluster. Oh ya, daerah sini nih. Nah, waktu kita input masuk hasilnya, kan biasanya ada spotted dot. Ada yang spotted ya terhadap. Nah, itu harus kita melakukan data manipulasi sebenarnya di daerah situ. Kita harus replace namanya menjadi invert atau yang lain, bukan sesuai dengan area ini. Measure-nya namanya daerahnya di 25-25 nih mamanya. Ternyata ada daerah-daerah yang juga indikasi karena efisiensinya bagus terhadap dirinya sendiri ya, terhadap borehole itu. Biasanya dia spotted dot kan. Nah, itu harus di-replace nih. Belum menyatakan itu sebagai klasifikasi areanya. Cukup menjawab, Mas Lukman? Cukup, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Lukman. Kemudian selanjutnya dari Mas Muhammad Riansyah. Silakan, Mas. Halo, selamat malam, Mbak Ufi. Selamat malam. Izin bertanya, mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai geostatistik sama resource estimation ya. Kedengeran nggak, Mbak, suara saya, Mbak? Dengeran. Oh ya. Misal kita tadi Mbak ada membahas mengenai geostatistik. Sumpama kita sudah fitting variogram nih ya, Mbak ya. Dari situ kita sudah fitting, mungkin kita untuk mengetahui fitting variogram kita nih apakah sudah benar itu, bisa nggak kita kayak menggunakan cross validation atau cross variogramnya itu, dan misal kita menggunakan komponen itu dari cross validation atau cross variogram itu, komponen apa aja sih yang kita lihat fitting kita tuh sudah benar atau belum. Terus sama yang kedua itu
membahas juga bahas co-kriging, organic rigging atau co-kriging itu saat waktu apa ya Mbak ya? Misal kita kan ada co-kriging itu di saat gunakan untuk case yang seperti apa ya untuk ketika menggunakan co-kriging. Terus ketiga, sorry Mbak ya agak banyak satu lagi terakhir. Yang ketiga ini tadi yang sempat disinggung masalah spotted dog ya. Misal kita membahas mengenai tingkat error dari klasifikasi kita ya atau RKSD ini. Kalau kita menggunakan tadi Mbak Uvi bilang kriging efisiensi, misal kita menggunakan kriging efisiensi misalnya di miset ya kita patokan misalnya 0,5 terus kita masukin lagi kriging variance dan regressive slope, tapi ternyata itu ada satu hole mungkin itu tuh kebaca dia jadi spotted dog ya. Tadi itu kan harus kayak kita manipulasi data. Itu apa yang biar tidak terjadinya misleading, apa harus faktor kita buat itu ya Mbak ya, nilai variogram yang ada kita reduce kah atau kita atau kita eliminasi kah ketika awal pada saat variogramnya itu Mbak. Mungkin itu aja sih Mbak. Terima kasih. Oke, yang pertama pertanyaannya pada waktu kita bagaimana kita melihat variogram model kita sudah tepat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya penggunaan kriging dan co-kriging. Ya, terus yang ketiga, bagaimana mengeliminasi informasi apabila ditemukan pas resource klasifikasi spotted dog. Ya, oke. Yang pertama, gimana ya jelasin? Jadi kalau fitting variogramnya tepat atau tidak, sebenarnya dari eksperimental variogram Anda. Jadi eksperimental variogram Anda seperti apa? Ini 2 dimensi atau 3 dimensi? Ya, pada waktu kita berbicara 3 dimensi, ini bukan nikel aja ya, mau industri apapun atau elemen apapun, ataupun bisa digunakan di plantation, di fishery, ataupun healthcare juga bisa digunakan sebenarnya asal ada geological informasi. Nah, kalau kita berbicara 3 dimensi, yang harus kita ukur adalah X, Y, dan Z kan. Ya nggak? Kalau kita berbicara di nikel, Z-nya adalah vertical drilling-nya, berarti downhole informasi kan. Downhole informasinya per meter namanya, kompositnya. Jadi kita harus punya variogram terhadap vertikalnya. Iya. Kalau kita berbicara 3 dimensi ya. Kalau kita terus XY-nya sendiri kan punya sebaran secara horizontal kan kalau di nikel. Kalau di nikel kan pelamparannya karena lateritik dia horizontal, sedangkan bawahnya itu vertikal adalah titik-titik bornya. Ya. Oke, jadi kita harus tahu dulu kita mau modelkannya bukan single informasi dong. Terus kita direction dari modelnya, kita bicara eksperimental variogram dulu ya. Itu akan kita buka seberapa besar, berapa direction nih variogramnya. Jadi kalau kita berbicara dimensinya adalah berarti bulat ya, 360 derajat. Setengah dari 180, sisi kanan sisi kiri itu mirroring. Jadi waktu kita buat direksional, buat kita bikin eksperimental variogram, berarti kita lihat satu sisinya aja, kita buka berapa derajat. Ya, kita buka berapa derajat di XY-nya atau perpendikular terhadap informasi downhole. Kalau di base metal ya. Kalau di nikel berarti XY-nya ya XY pelamparan XY. Karena kan di nikel drillingnya vertikal. Minus 90 derajat, dia nggak ada inklinasi, nggak ada miring-miring dan segala macam malah di bawah. Jadi tidak ada inklinasi sama sekali dan tidak ada pemboran kipas ataupun apapun nggak ada di nikel. Jadi dia cuma benar-benar vertikal. Nah, habis itu baru dimodelkan. Nah, kita berbicara univariat kah atau multivariat atau bivariat, ya. Kalau univariat dia berarti kan independen masing-masing unsur. Satu unsur aku cuman nikel aja, kobalt aja, krom aja, magnesium aja, itu satu-satu. Nah, masing-masing unsur itu kalau kita mau modelkan, ya balik lagi ke konsep tadi 3 dimensi atau 2 dimensi.
Kalau 2 dimensi berarti kita bermainnya XY, atau titik. Yang lainnya termasuk Z value-nya dijadikan variabel. Kalau kita berbicara 3 dimensi, berarti Z-nya kita ikutkan dalam variogram modelnya, kan ada horizontal atau perpendikularnya sama downhole-nya atau vertikalnya kalau di nikel. Jadi ada dua macam. Jadi sedangkan vertikalnya dia support datanya per meter kan. Iya. Dia horizontal support datanya spasialnya per 50 meter. 50 meter, 25 meter, 100 meter. Bisa ditangkap ya, bisa dibayangin ya. Berarti juga bermain di set radiusnya juga berarti ya itu Mbak ya? Oh iya, itu belum masuk ke sana, search Oh, belum radius sana ya? waktu estimasi. Oh, Jadi ini waktu masih data-data awal, masih datanya. itu beda. Nah, pertanyaan kedua, semoga bisa menjawab ya, bisa japri kalau memang mau tanya lebih detail. Yang kedua, penggunaan kriging, ordinary kriging atau co-kriging. Ya, penggunaan ordinary kriging hanya digunakan di univariate, which is cuma 1, 1, 1, 1. Tadi juga disebutkan cross variogram ya. Cross variogram apabila dia bivariat atau multivariat. Kopi. Oke. Di saat kita berbicara co-kriging berarti dia bermain 2 atau lebih unsur atau variabel yang dependen. Dibuatkan dari unsur tersebut. Kalau biasanya di satu unsur fittingnya cuma unsur itu aja, 1 variogram kelar gitu ya. Tapi kalau kita berbicara 2 unsur aja, nggak usah 3, nggak usah 5, nggak usah 6, 2 unsur saja bivariat sudah menggunakan co-kriging kan ya. Jadi kita fittingnya elemen itu, elemen satunya lagi, dan elemen nanti ada variogram cross antara 2 elemen ini, dan itu 3-tiganya di fitting. Jadi satu data. Jadi dia unsur tersebut saling dependen satu sama lain. Ya. Berarti antar varian gitu Mbak ya. Jadi dia harus sebelum melakukan co-kriging, kita harus pastikan informasi datanya, variabelnya punya korelasi yang baik. Contoh, kalau saya mau melakukan di nikel, di limonit namanya. Di limonit, kecenderungannya karena dia oxide dan tertinggal di atas, dia pasti punya korelasi bagus antara iron, krom, magnesium, kobalt. Karena kobalt tersimpan di situ. Atau kobaltnya mungkin enggak, mungkin iron. Sorry ya, anakku normal udah malam soalnya. Jadi iron, krom sama manganis biasanya punya relasi yang baik. Sedangkan untuk magnesium dan iron biasanya berkebalikan. Dia punya, jadi kalau di limonit, manganis itu sama silika itu kan rendah, ironnya tinggi. Dia sebenarnya punya sifat yang sama kan, waktu dia disaprolit, magnesium silikanya tinggi, ironnya rendah. Jadi berkebalikan gitu. Jadi waktu mau estimasi bisa digabungkan jadi satu, tapi apakah bisa di fitting bersamaan? Visible nggak dilakukan? Kalau memang bisa di fitting, maunya 3 unsur. Kalau 3 unsur berarti ada 6 variogram yang harus di fitting. Jadi satu file. Waktu kita estimasi 3 elemen bersamaan, bisa menggunakan co-kriging itu, 3 elemen bersamaan, berarti dalam waktu menentukan variogramnya, variogram datanya buat diestimasi, kita fitting untuk 3 elemen itu adalah 6 variogram. Jadi maunya, aku bilang tadi, FE, CR, MN maunya. FE, CR, MN di fitting. Terus hubungan antara FE dan CR gimana? Fitting juga. FE dan MN gimana? CR dan MN gimana? Itu di fitting semua. Baru kita bisa gunakan data itu diimplementasikan estimasi FE, estimasi CR, estimasi MN. Dengan satu single informasi. Jadi dia dependen.
Kalau univariate organic rigging dia sifatnya independen. Berarti ya dari anggap kita yang saling berhubungan ya Mbak ya, misal kayak FE atau CR lah, seumpama kita fitting dulu ya, nanti baru bisa kita tahu untuk dapat bisa dipakai co-rigging apa enggak itu ya. Dari Iya, univariate-nya ya. harus dipastikan kalau korelasi datanya sudah benar. Terus tidak semua software punya fasilitas itu, disayangkannya. Iya. Gitu. Itu aja. Terus ya pertanyaan ketiga apa ya? Mengenai spotted dot, misalkan dari Kalau untuk spotted dot sendiri itu sebenarnya manipulasi di akhir. Kenapa spotted dot? Berarti support datanya kurang kan? Jadi kita melakukan manipulasi terhadap data-data tempat-tempat yang kena spotted dot itu kita replace name. Habis itu kita catatkan. Ada beberapa spotted dot di sini yang kita replace menjadi karena sebaran yang lainnya punya invert. Jadi di daerah situ kita invertkan semua gitu. Dan itu dituliskan sih, dicatatkan dalam pelaporan. Ada kan biasanya ada dalam section data manipulasi biasanya kan. Data manipulasi yang dilakukan tuh apa-apa saja. Itu dinyatakan di situ. Makanya kayak coding informasi itu kan juga data manipulasi kan sebenarnya. Itu kayak gitu-gitu. Oke, makasih Mbak. Oke. Sebelumnya perkenalkan Mbak, saya dari Almera Sukses Mineral. Tadi belum perkenalan. Ya, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Terima Oh, kasih. deket WDB dong ya? Iya, sama Mbak. Oke. Ya, dapat salam dari Pak Daru itu Mbak. Oke. Iya. Adi tuh di WDB. Oh iya, iya kena. Makasih Mas Muhammad Triansah. Kita juga saya kenal Mbak Ufi di Wedabay deket sana. Itu hari time ya? Halmera itu? Enggak beda. Kalau kamu ingat Gunung Botak daerah-daerah situ deh, yang antaranya badannya Santa Monica sama atasnya ekor itu loh di. Oh, kesananya lagi ke utara ya, dekat Yang kamu dulu modelkan tekniknya. Oh iya, ada. Dekat site lama Mbak Ufi itu. Oh iya, oh iya. Oke. Makasih Mas Muhammad. Pertanyaan terakhir mungkin Mbak Ufi sebelum tertutup mengingat waktu. Pertanyaan Mas Haikal Fadil Pamungkas. Silakan Mas Haikal. Ya, terima kasih Mas Adi. Pertanyaannya mungkin singkat aja Mbak Ufi. Ini terkait domaining, terutama untuk domaining kan di material-material yang umum ditemukan sama di laterite nickel seperti limonit dan saprolit itu kan jelas karakteristiknya by unsur ya, by Fe dan Mg misalnya. Yep. Nah cuman untuk material yang tidak umum ditemukan, misalkan karena saya eksplorasi, kebetulan di Sulawesi Tengah itu ketemu material sedimen. Dan menariknya di material sedimen ini, ada beberapa tempat yang kadar nikelnya tinggi. Tapi dia secara unsur kurang memiliki karakteristik khusus gitu Mbak. Nah itu bagaimana penentuan domainnya dan apa pengaruhnya terhadap resource estimation gitu Mbak. Oke. Yang pasti kalau materialnya berbeda harus dimodelkan terpisah gitu. Jadi kalau sedimen, materialnya sedimen dipisahkan karena nggak bisa digabungkan, benar-benar tidak bisa. Kalau limonitik sendiri kan sebenarnya itu dari sisi pelapukan ya. Tapi pelapukan bisa terlihat kasat mata sebenarnya batuannya itu pelapukannya dari dunit kah, hasburgit kah, atau piroksenit malah. Gitu. Kalau piroksenit pun kan udah tidak ada enrichment. Atau gabroik. Kalau gabroik dari elemennya biasanya kita drilling atau darahnya sectional nih, sectional ultramafic, gabro, karena kan waktu obduction, prosesnya abduction biasanya kan ada melange, ada segala macam ya, dan dari ultraviolet naik abduction itu kan otomatis ada pencampuran di mana daerah-daerah yang gabro, ultramafic dan segala macamnya jadi satu area. Nah itu bisa dilihat sebenarnya kalau dari elemen-elemennya tidak ada enrichment nickel, dilihat batuannya seperti apa. Kalau gabro aluminiumnya tinggi di atas.
tinggi sekali, nikelnya nggak ada, itu pasti gabbroid. Nah, terus kalau sedimen sendiri jelas kalau sedimen beda produk kan, udah kelihatan kasat mata bahwa itu sedimentary, batuan sedimen gitu loh, sedimen produk kayak pasir dan segala macam memang harus dipisahkan. Ada beberapa kayak konglomerat gitu-gitu, tapi memang konglomerat batuan dalamnya yang itu memang ultramafic. Cuman memang tidak biasanya tidak high grade. High grade-nya cuma spotted gitu biasanya. Gitu sih. Berarti untuk material sedimen memang high grade-nya enggak ini ya Mbak, memang spotted gitu ya? Ya kan transport, kan bukan in situ. Iya. Tapi kalau di konglomerat iya memang kan ada yang fragmennya ultramafic, dia spot high grade. Nah, cuman di tempat yang saya sekarang lagi eksplorasi itu dia sedimennya clay Mbak, clay hitam gitu. Kalau jadi gini, begitu materialnya berbeda, sebenarnya secara geologi memang sudah didomainkan secara lateral awalnya kan. Habis itu secara subsurface dari informasi drilling kita bisa lihat. Nah, kalau clay sendiri itu harus dipisahkan karena kalau yang pasti clay product itu tidak bisa masuk kalau nantinya perusahaanmu mau prosesnya limonitnya HPAL. Itu pasti rejection terhadap clay karena clay itu kan tidak poros ya. Ya. Jadi itu permasalahannya. Biasanya kalau HPAL atau hidrometalurgi, material clay atau mineral clay itu dikeluarkan dulu last option untuk dimasukkan ke dalam feeding pabrik biasanya. Karena awal-awal tahun itu kan biasanya buat revenue dan segala macam kan. Oke. Mungkin itu jadi aja kalau pemodelan yang pasti beda geologinya pisahkan. Beda domain. Ya. Oke, makasih Mbak Ufi. Sama-sama. Makasih Mas Haikal pertanyaannya. Untuk penutupan FVD kali ini mungkin ditutup sama Mas Mirzam Abdurrahman sebagai Presiden IAGI Jabar Banten. Silakan Mas Mirzam waktu ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi. Mbak Ufi, mohon maaf ini saya baru bergabung ini. Nggak apa-apa Pak, saya mengerti kok. Lagi hiruk pikuk di Pangkal Pinang. Iya. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Mbak Ufi, kemudian juga pada Ford dan juga teman-teman semua. Saya menyesal juga ini, jadi baru bisa di sela-sela rapat-raker dan Munas mengikuti ini, ternyata menarik sekali. Jadi terima kasih Mbak Ufi atas ilmu yang disampaikan malam ini, isu yang hangat juga. Meskipun ini temanya kami di sini tuh JCP gitu ya, tapi banyak teman-teman IAGI termasuk teman-teman MGI termasuk Mas STJ. Ya, isu ini juga lah yang salah satunya kita bahas. Pertanyaannya saya pikir juga tadi dalam sekali gitu ya dari teman-teman para yang penggiat di nikel ini, saya yakin juga yang lain banyak, tapi itulah kira-kira ya gambaran umum. Nanti mudah-mudahan ke depan Mbak Ufi juga berkenan kalau misalkan di kesempatan lain gitu ya, di waktu yang lebih senggang, tadi sudah ngasih kode anak yang nongol gitu ya, menyampaikan dengan lebih detail. Maaf ya, udah jam anak-anak. Kami yang justru yang minta maaf ini sampai malam gini. Tapi terima kasih Mbak, nanti jadi saya mewakili Ford dan juga mewakili IAGI JBP, ya, sangat apresiasi sekali atas disampaikan. Langsung ini ditodong di kesempatan berikutnya, mudah-mudahan berkenan untuk sharing kembali. Itu saja dari saya, Mbak ya. Terima kasih Mas Di Junior dan juga Mbak Ufi dan juga teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Mas Mirzam. Oke, untuk sebagai penutup ya terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir menunggu waktunya. Terima kasih sekali Mbak Ufi udah bersedia menjadi pembicara. Saya tutup video kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Ufi. Terima kasih Mbak Ufi. Terima kasih Bu Ufi. Bye. Adi, aku live ya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Ufi. Makasih banyak Mbak Ufi. Bye. Thank you ya, dadah. Terima kasih Mbak.